Bab 1 Daerah Kerja. Pasal 1. Daerah kerja koperasi ini meliputi seluruh unit di mana anggota berdomisili. Bab 2 Peranan. Pasal 2. Koperasi berperan dalam membantu anggota untuk mempersatukan, menggerakkan, membina, dan mengembangkan potensi daya kreasi dengan usaha anggota abipraya, sehingga koperasi berfungsi sebagai wadah yang menjunjung dan membentuk aktivitas anggota. Selanjutnya pasal 3. Yang pertama, penerimaan anggota meliputi permohonan secara tertulis dengan mengisi formulir yang telah disediakan oleh pengurus, lalu membayar uang simpanan pokok sebesar 100.000 dan uang simpanan wajib sebesar 50.000. Yang kedua, anggota mempunyai hak dan kewajiban yang sama, kecuali yang pertama, anggota biasa, hak pilih, hak suara, dan hak memilih menjadi anggota dan pengurus. Yang keduanya, anggota yang termasuk menjadi anggota dalam tahun berjalan kurang dari 5 bulan itu tidak berhak mendapat SHU dan jasa simpanan pokok dan simpanan wajib. Yang ketiga, di samping hak dan kewajiban di atas, anggota juga memiliki wewenang yang pertama, tunduk dan patuh terhadap ketentuan koperasi. Yang kedua, turut membantu dan mengamalkan ideologi koperasi di lingkungan masyarakat termasuk khususnya lingkungan Universitas Kuningan. Yang ketiga, ikut membantu mencapai tujuan koperasi. Yang keempat, turut memelihara jiwa persatuan dan ukhuwah koperasi dengan mengikuti rapat-rapat, seminar, dan kegiatan lainnya yang diadakan oleh koperasi. Selanjutnya pasal 4, anggota yang melakukan tindakan berupa kelalaian terhadap ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dapat dikenakan sanksi berupa yang pertama, peringatan maksimal 3 kali dalam bentuk tulisan. Yang kedua, kehilangan hak menerima pelayanan kredit. Yang ketiga, kehilangan suara dalam rapat anggota. Yang keempat, pemecatan sementara berlaku sampai dengan rapat anggota berikutnya. Yang kelima, pemecatan berdasarkan rapat anggota tahunan. Yang selanjutnya yaitu bab 3 pasal 5. Yang poin yang pertama, anggota yang dikenakan hukuman menurut pasal 4 berhak mengajukan pembalasan diri dalam rapat anggota dan tata cara pembelaan diri yang diatur dalam aturan khusus. Yang kedua, pengurus berkewajiban membina dan menyadarkan kembali anggota yang dikenaikan pencatatan sementara. Yang selanjutnya bab 4 pasal 6. Yang pertama, rapat anggota mempunyai tugas wewenang yang meliputi tentang pertama, mengesahkan ADART dan perubahan ADART. Yang kedua, memilih anggota pengurus dan pengawas atau tim lainnya yang dianggap perlu. Yang ketiga, membahas dan mengesahkan peraturan organisasi. Yang keempat, menilai rencana kerja, rencana anggaran, dan pendapatan, belanja, serta tambahan modal. Yang kedua, setiap anggota mempunyai satu suara dalam rapat anggota. Dan yang ketiga, anggota luar biasa hanya memiliki hak biasa dalam rapat anggota. Selanjutnya pasal 7. Ada 3 macam rapat, yaitu yang pertama, rapat anggota tahunan. Yang kedua, rapat anggota khusus. Yang ketiga, rapat anggota luar biasa. Yang dimaksud rapat anggota tahunan adalah rapat anggota yang dilakukan oleh pengurus. Serta rapat anggota khusus adalah rapat anggota rencana kerja, anggaran pendapatan, dan belanja atau membahas hal-hal lain untuk kemajuan koperasi. Selanjutnya pasal 8. Acara rapat anggota antara lain yang pertama, pembukaan yang terdiri dari pengantar, laporan singkat pengurus, serta sambutan-sambutan. Yang kedua yaitu acara pokok yang terdiri dari penyampaian quorum rapat, pengesahan acara rapat, pembacaan dan pengesahan berita acara rapat anggota tahunan lampau, laporan tanggung jawab pengurus, laporan hasil pengawasan pengawas, pembacaan rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi, serta pandangan umum, pengesahan-pengesahan, pemilihan dan penetapan pengurus dan pengawas, serta yang terakhir penutup. Bab 5 tentang kepengurusan. Pasal 9. 1. Jumlah koperasi ditentukan menurut kebutuhan perkembangan organisasi koperasi. 2.
Pengurus koperasi sebaiknya terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan bila perlu dapat ditambah dengan unsur-unsur wakilnya. Ketiga, teknis dan tata cara pemeriksaan yang dilakukan oleh pengawas koperasi diatur secara khusus sesuai dengan wewenang di antara mereka sendiri. Keempat, pengawas berkewajiban membimbing, mengevaluasi, serta melakukan tindakan pengamanan apabila menyangkut keseluruhan aspek pengurus terdapat penyimpangan. Selanjutnya ada pasal 10. 1. Cara pemilihan pengurus koperasi dilakukan dengan melakukan asas musyawarah dan dalam pelaksanaannya dapat dilakukan dengan pemungutan suara. Kedua, setiap anggota dapat mengajukan calon pengurus yang dikehendakinya. 3. Pengurus terpilih dilantik dan diambil sumpahnya atau janjinya di depan aparat anggota. Pasal 11. 1. Perubahan pengurus yang berhenti sebelum habis masa jabatannya dapat dilakukan oleh rapat pengurus koperasi yang selanjutnya dipertanggungjawabkan untuk mendapatkan pengesahan rapat anggota tahunan berikutnya. Kedua, apabila pengurus terganti tidak diterima oleh mayoritas rapat anggota, maka rapat anggota dapat memilih pengurus pengganti dengan suara terbanyak. Selanjutnya, bab 5 kepengurusan pasal 12. Yang pertama, tugas dan wewenang pengurus secara umum mengacu pada pasal 23 Anggaran Dasar. Yang kedua, tugas ketua adalah yang pertama, bertanggung jawab dalam mewakili kegiatan internal dan eksternal. Yang kedua, menandatangani dokumen bersama sekretaris. Yang ketiga, menandatangani surat berharga. Yang keempat, melaksanakan semua tugas pemimpin. Lalu selanjutnya, wakil ketua bertugas sebagai yang pertama, mewakili ketua pada waktu ketua tidak dapat menjalankan tugasnya dan melaksanakan tugas khusus yang diamanatkan dalam rapat anggota. Yang keempat, sekretaris mempunyai tugas A. Bertanggung jawab dalam kelancaran administrasi koperasi. Yang kedua, bertanggung jawab dalam seluruh dokumentasi, berkas, dan arsip koperasi. Dan yang ketiga, apabila seorang ketua dan wakil berhalangan hadir, maka dapat digantikan oleh sekretaris. Lalu selanjutnya, melaksanakan tugas khusus yang diamanatkan oleh rapat anggota maupun pengurus. Yang kelima, bendahara mempunyai tugas bertanggung jawab atas seluruh keuangan dan surat-surat berharga koperasi. Semua tanda terima, pinjaman, dan bukti lainnya seperti penyimpanan dan bukti pembayaran harus diketahui oleh bendahara. Dan yang terakhir, melaksanakan tugas-tugas lain yang diamanatkan dalam rapat anggota atau oleh pengurus. Selanjutnya ada pasal 13. Anggota yang melanggar ketentuan ADART dikenakan sanksi-sanksi sebagai berikut. Yang pertama, surat peringatan, skorsing, pemecatan sementara, dan pemecatan ditandatangani oleh ketua dan sekretaris. Yang kedua, apabila ketua berhalangan hadir, maka surat ditandatangani oleh dua unsur pengurus. Yang ketiga, anggota pengurus yang akan dihukum harus diundang secara khusus dan berhak untuk membela diri. Terakhir, surat pemecatan sementara diberikan kepada pihak yang berkepentingan dan tembusannya diberikan kepada pihak yang berkepentingan dan pemimpin koperasi. Memaparkan pasal 14, 15, dan 16. Yang pasal 14, yang pertama, setiap tindakan-tindakan dan usaha-usaha yang dijalankan oleh anggota pengurus harus berdasarkan kepada keputusan rapat pengurus. Yang kedua, rapat pengurus atau pengawas terdiri dari rapat pleno lengkap, yang kedua rapat pleno, yang ketiga rapat rutin, yang keempat rapat insidentil. Rapat pleno lengkap adalah rapat yang dihadiri oleh pengurus, pengawas, dan penasehat. Rapat pleno adalah rapat yang dihadiri oleh pengurus dan pengawas. Rapat insidentil adalah rapat yang dilaksanakan sewaktu-waktu oleh pengurus untuk membahas masalah mendesak menurut urgensinya dan keputusannya dilaporkan dan diminta pengesahannya dalam rapat rutin. Rapat insidentil ini cukup dihadiri oleh unsur ketua, sekretaris, dan pengawas. Seluruh keputusan rapat insidentil maupun rapat rutin harus dibuat berita acaranya yang dicatat dalam notulen rapat. Yang kedua yaitu pasal 15. 1. Rapat rutin mempunyai tugas dan wewenang.
Yang pertama, membahas dan menetapkan pelaksanaan dan masalah-masalah yang diputuskan dalam rapat anggota. Yang kedua, menetapkan peraturan-peraturan khusus. Yang ketiga, menyelesaikan masalah yang telah dibahas dalam rapat insidentil. Yang terakhir, menetapkan rencana kerja, rencana anggaran pendapatan, dan rencana anggaran belanja sebelum diajukannya dalam RAT atau rapat anggota. Yang kedua, rapat insidentil hanya berwenang dua. Yang pertama, membahas dan memecahkan masalah-masalah insidentil yang memerlukan penyelesaian segera demi kelancaran organisasi dan usaha koperasi. Yang keduanya yaitu menampung masalah yang timbul dan mengajukannya dalam rapat rutin. Yang terakhir, pasal 16. Bagian ini menjadi dua. Sesuai ketentuan dalam ART pasal 12, ketua bertanggung jawab untuk dan atas nama koperasi di luar dan di hadapan pengadilan. Yang kedua, apabila ketua berhalangan, maka tugas-tugas dan kewajibannya diwakili oleh unsur-unsur di bawahnya, sepertinya oleh pengawas, sekretaris, dan wakil ketua. Dan seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu bab 6 mengenai pengawas, terdapat dalam pasal 17, pasal 18, dan pasal 19. Di dalam pasal 17 ini diantaranya yang pertama, pengawas mempunyai tujuan mensukseskan dan menyelamatkan organisasi usaha yang dijalankan oleh koperasi. Yang kedua, pengawas terdiri dari ketua dan 2 orang anggota. Yang ketiga, pengawas mempunyai tugas dan kewajiban untuk mengawasi dan melakukan pemeriksaan terhadap jalannya usaha koperasi. Yang keempat, tugas pengawasan dan pemeriksaan berlangsung selama tahun buku. Yang kelima, teknis dan tata cara pemeriksaan yang dilakukan oleh pengawas koperasi diatur secara khusus sesuai dengan wewenang di antara mereka sendiri. Yang keenam, pengawas bertugas membimbing, mengawasi, mengevaluasi, dan melakukan tindakan pengamanan apabila pemeriksaan pelaksanaan pengurus terdapat penyimpangan. Selanjutnya, pasal 18, diantaranya yang pertama, pengawas berhak memeriksa pelaksanaan tugas pengurus baik di bidang adil, material, dan komersil. Yang kedua, pemeriksaan di bidang material aktiva dan pasifa koperasi yang menggambarkan harta kekayaan koperasi. Yang ketiga, pengawasan pemeriksa wajah segera melaporkan tiap penyimpangan. Selanjutnya pasal 19, diantaranya yang pertama, setiap tindakan dan kegiatan yang dilaksanakan oleh anggota pengawas harus berdasarkan keputusan rapat pengawas. Yang kedua, rapat pengawas diadakan sekurang-kurangnya 3 bulan sekali sesudah mengadakan pemeriksaan. Yang ketiga, rapat pengawas dianggap sah apabila dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah pengawas. Yang keempat, dalam rapat pengawas dapat diundang pengurus, penasehat, pejabat, dan unsur yang ada hubungannya dengan koperasi. Yang kelima, tugas dan wewenang rapat pengawas diantaranya yang pertama, menampung dan menetapkan tindak lanjut dari persoalan yang diputuskan dalam rapat anggota. 2. Mengatur dan menetapkan peraturan-peraturan khusus pengawas. Yang ketiga, membahas dan menilai kebijaksanaan pengawas. Yang keempat, membahas dan meneliti neraca koperasi yang dibuat oleh pengurus pada pertengahan akhir tahun. Bab 7 Bidang Usaha Pasal 21. Dalam bidang usaha, koperasi memberikan tuntutan bimbingan pendidikan dan penerangan kepada anggotanya dengan mengadakan kursus-kursus, seminar, diskusi, menerbitkan brosur, dan menyediakan buku-buku bacaan dalam rangka pembinaan kader, meliputi A. Pengertian landasan dan peranan koperasi, B. Organisasi dan manajemen koperasi, C. Pengertian usaha dan perdagangan yang sesuai dengan ajaran agama Islam, D. Dan pengetahuan lain yang ada hubungannya dengan koperasi usaha bimbingan pendidikan. Penerangan-penerangan dilakukan dengan menyediakan buku-buku bacaan dan lain-lainnya. 2. Dalam menyediakan dalam upaya pemenuhan kebutuhan bidang usaha, koperasi dapat bekerja sama dengan lembaga keuangan dan lembaga bisnis.
Selanjutnya ada pasal 21, yaitu 1 unit simpan pinjam adalah merupakan salah satu usaha yang diselenggarakan oleh koperasi di bidang jasa keuangan yang pengelolaannya harus dipisahkan dari unit usaha lainnya, serta memenuhi persyaratan peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi dan berdasarkan prinsip syariah. Yang kedua, dalam melaksanakan usahanya, unit simpan pinjam dapat menyelenggarakan usaha sebagai berikut. A. Menerima simpan pinjam berjangka dan tabungan. B. Memberikan pinjaman kepada anggota dan koperasi lain. C. Melakukan kerjasama dan kemitraan dengan pihak lain dalam rangka meningkatkan pelayanan sebagaimana dimaksud dengan huruf A dan B. 3. Pelayanan dilakukan berdasarkan kerjasama atau kemitraan usaha. Bab 8 Modal Usaha. Pasal 22. Modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. 1. Modal sendiri terdiri dari A. Simpanan pokok, B. Simpanan wajib, C. Simpanan sukarela, D. Simpanan khusus, E. Donasi, F. Lain-lain. 2. Modal pinjaman terdiri dari A. Anggota, B. Koperasi lain atau anggotanya, C. Bank dan keuangan lainnya, D. Penerbitan obligasi dan surat utang lainnya, E. Sumber lain yang sah. Selain modal sebagaimana dimaksud di atas, koperasi dapat melakukan penerimaan modal yang berasal dari modal penyertaan. Selanjutnya pasal 23 yang pertama, setiap anggota harus menyimpan atas namanya pada koperasi simpanan pokok sebesar 100.000 dan simpanan wajib sebesar 50.000. Yang kedua, uang simpanan pokok harus dibayarkan sekaligus pada saat masuk menjadi anggota dan uang simpanan wajib itu dibayarkan setiap bulannya. Yang ketiga, setiap anggota harus menyimpan atas namanya sendiri pada koperasi simpanan wajib dan simpanan lainnya yang besarnya ditetapkan oleh rapat anggota. Yang keempat, pada waktu keanggotaan berakhir, simpanan pokok wajib merupakan suatu tagihan atas koperasi sebesar jumlahnya secara kumulatif. Jika perlu, dikurangi dengan bagian tanggungan kerugian. Yang kelima, uang simpanan pokok dan simpanan wajib tidak dapat diminta kembali oleh anggota selama masih menjadi bagian anggota. Yang keenam, uang simpanan dalam bentuk atau jenis lainnya selain simpanan pokok dan simpanan wajib dapat diminta kembali oleh anggota selama masih menjadi anggota. Persyaratan dan tata caranya diatur dalam anggaran rumah tangga. Bab 9 yaitu tentang sisa hasil usaha. Yang pertama, besarnya persentase pembagian SHU. Untuk poin yang pertama, 15% dana cadangan. Yang kedua, 30% untuk anggota sebanding dengan jasanya. Yang ketiga, 20% untuk dana pendidikan. Yang keempat, 15% untuk dana pengurus. Yang kelima, 10% untuk dana sosial, dan yang keenam yaitu 10% untuk dana pembangunan daerah kerja. Yang kedua, pembagian persentase sebagaimana yang diatur dalam ayat 1, namun dapat diubah sesuai dengan keputusan rapat. Yang ketiga, pembagian SHU seperti yang dimaksud pada ayat 1 pasal ini dilakukan setelah dikeluarkannya zakat, terlebih dahulu zakat atas hasil usaha. Bab 10. Pengaturan harta kekayaan koperasi akibat pembubaran. Pasal 25. Pemanfaatan harta kekayaan koperasi akibat pembubaran ditentukan oleh tim penyelesaian yang diangkat oleh pejabat koperasi seperti yang dimaksud dalam anggaran dasar bab 17 pasal 58, sedangkan penyimpangan dan penggunaannya diserahkan atau diwakafkan kepada badan-badan pendidikan Islam. Bab 11. Penutup. Pertama, hal-hal yang dianggap perlu yang belum diatur dalam anggaran rumah tangga ini akan diatur secara khusus. Yang kedua, perubahan ART ini dikeluarkan melalui keputusan rapat anggota.